Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Public Speaking, Bapak Afdal Syamsuddin MED, dan juga rekan-rekanku sekalian yang menyempatkan hadir pada hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat ridho dan rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam juga kita haturkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena berkatnya kita dapat terbebas dari alam gelap gulita ke alam yang terang benderang seperti saat ini. Baik, hadirin semua yang saya hormati dan saya sayangi, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan sedikit pidato terkait 3 dosa besar dalam pendidikan. Nah, perlu kita ketahui bahwa terdapat 3 dosa besar di dalam pendidikan. Yang pertama ada kekerasan seksual, yang kedua ada perundungan atau pembulian, dan yang ketiga ada intoleransi. Nah, yang akan saya bahas pada hari ini adalah salah satu dari 3 dosa besar pendidikan, yakni kekerasan seksual. Mengutip dari Kemendikbud, kekerasan seksual berarti segala bentuk tindakan terkait dengan hasrat seksual seseorang yang dilakukan secara paksa kepada orang lain. Bentuknya bisa beragam, bisa itu mencium, memaksa, memegang, memeluk, bahkan meraba area sensitif secara paksa. Ancaman atau percobaan pemerkosaan, hingga pemerkosaan dengan kekerasan. Lantas, sejauh mana kasus kekerasan seksual di satuan pendidikan dianggap serius sehingga dikategorikan sebagai salah satu dosa besar pendidikan? Melansir dari Media Indonesia, Federasi Serikat Guru Indonesia melakukan pendataan kasus kekerasan seksual yang terjadi di wilayah satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangan Kemendikbud dan Kementerian Agama. Pendataan tersebut dilakukan sejak Januari hingga dengan Mei tahun 2023 terhadap kasus yang telah dilaporkan ke pihak kepolisian. Mirisnya, penelitian itu mendapati hasil yang menunjukkan bahwa dalam 5 bulan telah terjadi 22 kasus kekerasan seksual di satuan pendidikan dengan jumlah korban mencapai 202 peserta. Jika kita membuat rata-rata kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkup pendidikan, setiap pekan terjadi kasus kekerasan seksual. Para pelakunya sendiri terdiri dari guru sebanyak 31,80%, pemilik atau pemimpin pondok pesantren sebanyak 18,20%, kepala sekolah sebanyak 13,63%, guru mengaji yang berada di satuan pendidikan informal sebanyak 13,63%, pengasuh atau pengasuh pondok sebanyak 4,5%, kepala madrasah sebanyak 4,5%, penjaga sekolah sebanyak 4,5%, dan lainnya sebanyak 9%. Informasi tersebut hanya dari satu sumber yang kasusnya sudah dilaporkan ke pihak kepolisian dan dalam masa 5 bulan di tahun 2023. Belum lagi dari sumber lainnya, waktu lain, dan terutama dalam kasus yang belum dilaporkan. Pendek kata, informasi tentang jumlah dan bentuk kekerasan seksual terhadap peserta didik sangat mudah didapat di banyak media sosial. Dengan demikian, sangat beralasan mengapa Mendikbud menyebut kekerasan seksual terhadap peserta didik sebagai salah satu dosa besar pendidikan. Dan yang sangat memprihatinkan, mayoritas pelaku adalah para guru yang seharusnya menjadi sosok yang digugu dan ditiru. Bagaimana dampak kekerasan seksual terhadap korban? Yang pertama, secara psikologis, korban akan mengalami trauma yang mendalam. Selain itu, stres yang dialami korban dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otaknya. Yang kedua, secara fisik, kekerasan seksual pada anak merupakan faktor utama penularan penyakit menular seksual. Selain itu, korban juga berpotensi mengalami luka internal dan pendarahan. Yang ketiga, dampak sosial. Korban kekerasan dan pelecehan seksual sering dikucilkan dalam kehidupan sosial. Lantas,
Apa sih penyebab dari kekerasan seksual di satuan pendidikan? Yang pertama, kian mudahnya akses pornografi di dunia maya, dan anak cenderung mencoba dan meniru ke dunia nyata. Yang kedua, kurangnya perhatian orang tua di rumah dan pihak sekolah untuk memantau dan mengontrol perilaku dan pergaulan anak, terutama yang mengarah ke pergaulan bebas. Yang ketiga, ada kurangnya sex education yang positif terhadap anak, baik di keluarga maupun di sekolah. Yang keempat, dalam hal kekerasan seksual terjadi di asrama atau pesantren, penyebab utamanya karena besarnya kesempatan dan peluang pengasuh untuk melakukannya. Dan yang kelima, kurang optimalnya penegakan hukum bagi pelaku sehingga belum efektif dalam memberikan efek yang jerah. Baik, itulah penjelasan singkat saya terkait salah satu dari 3 dosa besar pendidikan, yakni kekerasan seksual. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.